Buat kalian para hatersnya Suzuki yang banyak ngomong kalau mobil-mobil Suzuki itu desainnya India, mungkin ini bahan buat kalian nge-hate lagi. Tapi kalian lupa kalau memang di India ya laku. Dan desainernya sebenarnya orang Jepang kok. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung bahas si Suzuki e-Vitara ini. Halo guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Satria Katana dan di sebelah saya sudah ada Suzuki e-Vitara. Dan ini adalah pertama kali mobil ini mampir ke Indonesia di acara Gias. Ini ada debutnya Suzuki ya. Dan kalau kalian ingat tahun lalu saya juga bikin video yang sama di tempat yang sama tapi ngebahasnya Suzuki EVX. Ini versi Max Pro-nya. Nah, kita waktunya lagi-lagi terbatas jadi kita akan bikin first impression reviewnya. Kita akan bahas dulu dari eksteriornya seperti apa. Di bagian depan dia menggunakan wajah depan yang sekilas memang masih mirip dengan versi konsepnya. Jadi kalau bikin mobil konsep ke Max Pro yang mirip itu kan Mitsubishi. Suzuki nggak mau kalah juga. Nah, di bagian depan ini kalau dibandingkan dengan EVX, kan EVX tuh lampunya kayak dipecah gitu ya. Di sini jadi DRL nih, seperti ini. Lampu utamanya ada di bagian tengah, proyektor seperti ini. Dan bagian ke tengah grillnya ini, dia bikin warna hitam gloss. Logo Suzuki-nya juga masuk di dalam hitam gloss-nya. Dengan warna silver seperti ini, nggak krom-kroman ya, jadi kelihatan cakep dan clean. Dengan kap mesin ini ada guratan-guratannya seperti ini. Sorry, bukan kap mesin, karena dalamnya nggak ada mesin, tapi adanya motor listrik nanti di bawah ya. Dan di bagian grill yang bagian bawah seperti ini, dia masih ada lubangnya seperti ini ya. Radiator grill seperti ini, dengan kamera di bagian depan, sensor juga di bagian depan 2 titik seperti ini. Sorry, bukan 2 titik, tapi 4 titik, ada corner sensornya. Dan juga masih ada fog lamp-nya juga. Dan desainnya secara umum sepertinya Suzuki ini memberikan space untuk saudaranya yaitu Toyota untuk bikin versi urban cruiser-nya itu bergaya Toyota. Karena tarikan-tarikan gini mirip sama tarikannya Toyota. Dan kita lihat ke bagian sampingnya seperti apa ya. Nah, sebelum kita bahas ke bagian sampingnya, di bagian kaca depannya dia ada kameranya. Yang artinya dia ada ADAS-nya dan ADAS-nya dia sudah level 2. ADAS-nya apa aja kita bisa cantumin di bawah ya. Kita bahas bagian sampingnya ya. Di bagian samping ini kalian bisa lihat mobilnya secara dimensi panjang totalnya 4,2 meter. Yang mana lebih pendek dibandingkan dengan Suzuki Grand Vitara. Lagi-lagi ini e-Vitara. Nggak ada kata-kata Grand-nya. Jadi emang mungkin dia posisinya sebenarnya di bawahnya Grand Vitara ya. Tapi yang unik adalah walaupun dia panjangnya nggak sepanjang Grand Vitara, wheelbase-nya dia lebih panjang. Grand Vitara 2,6 meter, mobil ini 2,7 meter. Lebih panjang wheelbase-nya, lebih lebar tapi lebih pendek ya atapnya. Atapnya dia warna hitam dan juga di sini ada sunroof-nya. Atau mungkin panoramic roof ya, kayaknya nggak bisa dibuka deh. Nanti kita akan coba pastiin ya. Di sini juga ada colokan, karena balik lagi ini mobil listrik dengan colokan fast charger atau DC ya di sini. Yang mana 0-80% cuma perlu waktu 50 menit aja. Dan untuk yang AC chargernya bisa sampai 11 kW. Nah, spionnya dia warna hitam seperti ini. Bentuknya seperti apa? Ya, pinter. Spionnya Baleno. Dan juga di sini ada kamera buat kamera 360-nya. Velgnya. Ini dia kesannya kayak mobil-mobil listrik pada umumnya. Bagian bolongnya dikit ya. Tapi sini sepertinya ini... Oh, saya kira cover. Ternyata enggak. Ini tetap bagian solidnya ya. Bagian wheelnya. Yang sini yang cover ternyata, kebalik ya. Dengan ban Wanderer di sini ukurannya 225/55 R18. Dan kalau dilihat nggak terlalu colong-colong amat seperti kebanyakan mobil rakitan India. Dan by the way mobilnya rakitan Gujarat ya. Ke belakang dikit, di sini ada aksen ala-ala side body molding. Dan ground clearance-nya memang lagi-lagi nggak terlalu tinggi ya. Karena balik lagi di bawahnya ada baterai. Dan baterainya dia ada yang varian 49 kWh dan juga 61 kWh. Dua-duanya buatan Vindreams. Ya, buatan BYD. Ke belakang dikit, dia ada handle pintu model hidden gini ya. Kayak apa? Kayak HR-V. Jadi biar kesannya kayak mobil 2 pintu aja. Pilar C-nya seperti ini ya.
Dan di bagian belakang dia juga sudah menggunakan cakram. Kita geser ke desain belakangnya seperti apa. Nah, ini bagian belakangnya dari Suzuki e-Vitara. Yang saya langsung notice di sini adalah huruf E-nya mirip sama E-nya apa ya? Komen aja di bawah. Di bagian tengah seperti ini ya, untuk emblem e-Vitaranya, emblem Suzuki lagi, dan lampunya dibikin kayak nyambung gitu ya. Tapi sepertinya bagian tengah ini sebenarnya nggak nyala ya. Yang nyala di bagian samping-sampingnya seperti ini, dan jujur aja nih desainnya lumayan karena dia mirip dengan EVX konsepnya. Nah, yang menarik adalah bumper belakangnya ini. Kenapa? Karena dia kayak banyak layernya gini ya. Ini sih emang kadang nyimpen debu gitu ya. Tapi ya lumayan lah secara desain. Ada sensor parkirnya di bagian belakang, dan di bagian bawah sini nih kayak ada kotak yang harusnya bisa dikasih reflektor atau defogger atau apa gitu ya. Ya mungkin buat nanti kalau udah dijual resminya. Sekalian kita di belakang, kita mau buka si bagasinya. Dia kasih separator seperti ini, bagus, karena ada brand yang sampai tipe-tipe tertentu nggak ngasih gitu ya. Dan bagasinya kayak gini, nggak terlalu gede, dia ada lampu, lumayan, dan juga dia ada subwoofer di bagian belakangnya, buatannya Infinity dong, lumayan berarti ya untuk audionya. Dan di sini di lantainya kita bisa naikin seperti ini, ada chargernya ya, dan ini travel chargernya yang AC doang seperti ini. Udah itu aja di bagian bagasinya. Kita tutup aja bagasinya. Dan di belakang masih ada wiper, defogger, high mount stop lamp, dan juga antena model shark fin. Kita lihat interiornya seperti apa. Oke, kita duduk di bangku baris kedua dari si Suzuki e-Vitara ini ya. Dan begitu kita duduk ya, kalau kalian lihat, lantainya memang, balik lagi, ini mobil listrik, jadi agak tinggi ya. Dan kursinya memang juga nggak terlalu tinggi. Tapi setidaknya nggak sampai nangkring banget lah kakinya, masih lumayan lah ya. Walaupun supportnya lagi-lagi nggak terlalu full ya di sini ya. Tapi ini kalau didudukin sih masih cukup oke. Tinggi saya 169 cm dan saya masih ada sisa segini di headroom saya. Untuk legroom saya masih lumayan nih, masih lumayan gede ternyata. Bisa lihat ya, ada segini. Ada kantong di bagian sebelah kiri, tapi sayangnya sebelah kanan dia nggak ada kantong. Di bagian tengah dia ada dua colokan, satu Type C, satu Type E, dan di sini ada ya laci terbuka yang bisa taruh-taruh headphone mungkin ya, tapi ngeri jatuh juga ya. Dan di sini bagusnya adalah dia nggak ada tunneling, jadi rata ya. Kursinya gabungan antara kulit sintetis dan juga fabric seperti ini. Ada Isofix, ada headrest proper 3 ya. Dan yang tengah bisa dijadiin armrest seperti ini. Ada dua cup holdernya juga seperti ini ya. Kalau kita tutup pintunya seperti ini, dia material kerasnya agak banyak ya. Jadi yang fabric cuma di sekitar tangan aja dan hitam glossy. Lampu juga masih ada seperti ini. Ya, kayaknya itu aja di bangku baris keduanya. Oke, kita bahas dulu interiornya ya. Berhubung kita nggak boleh duduk nih, karena mobilnya juga di India belum launching, baru September baru launching. Ya udah, kita apa adanya ya. Kalian bisa lihat di sini dia menggunakan setir yang model flat bottom gitu ya, two spoke. Dan ini kelihatan cakep, kayak fresh aja ya. Kita bosan dengan setirnya Suzuki yang ada sekarang, ini kelihatan cakep. Banyak tombol ya, kalau kalian lihat ada yang audio steering switch-nya, ada yang buat ADAS ya, lagi-lagi dia ada adaptive cruise control, lane changing dan sebagainya itu ada. Dan ini yang beda banget nih, panel instrumen dan juga infotainment-nya nyambung jadi satu. Kalau nggak salah panel instrumennya itu untuk speedometernya itu sekitar 10,1 inci, sistem infotainment-nya 10,25 inci. Nah, yang menarik juga adalah bentuk kisi AC-nya nih, kotak-kotak gini ya. Kalau yang lain kan ada yang kayak bulat-bulat ya, di sini dia lebih kotak-kotak gitu, kelihatan cukup cakep. Perpaduan warna coklat, ini kayak punyanya Fronx ya, dengan warna hitam, plus di bagian tengahnya ada warna hitam glossy seperti ini. Di sini ada tombol-tombol fisik ya, tetap, dan ini bagus. Dan banyak yang bilang kalau tombol-tombol ini gampang untuk diraih, jadi nggak bikin orang kesusahan. Ada wireless charger ya di sini, dua cup holder. Di sini untuk transmisinya dia model yang puter-puter, jadi P-nya terpisah, kanan untuk yang D-nya, ke kiri untuk R, dan N-nya dipencet ke tengah. Electronic parking brake di sini dengan auto hold. Ada mode snow. Mode snow di sini sepertinya mungkin untuk pasar Eropa kali ya. Kalau Indonesia snow-nya kan adanya di Jayapura ya, jauh banget. Ada drive mode-nya juga, dan bahkan ada mode trail kalau nggak salah. Di sini juga ada konsol tengahnya yang harusnya bisa dibuka ya. Ya, seperti ini bisa dibuka. Dan karena dia menggunakan shift by wire ya,
bagian bawahnya ini dia bisa bolong. Dan di sini masih ada untuk port-port powernya dan juga mungkin USB-nya. Ada laci juga. Dia spionnya elektrokromatik ya dia di sini. Bagus juga. Di sini atas ada panoramik ini. Ini bukan sunroof ya, revisi dikit ya. Ini panoramik tapi emang kayaknya cuma separuh doang, nggak terlalu gede ya. Wow, lumayan juga. Joknya modelnya kayak gini ya, model-model sporty seperti ini dan bagus lagi-lagi perpaduan fabric dengan kulit sintetis ya. Atapnya juga warna hitam, jadi kesannya lebih sporty ya. Nah, nyalain mobilnya gimana? Tetap ada tombol power di sebelahnya setir. Nah, kita lihat juga door trimnya ya di sini. Ada perpaduan warna coklat dan juga warna abu-abu gitu ya, glossy. Plus warna glossy black gini ya, black gloss di sini. Jadi agak rame memang door trimnya, tapi at least dia masih ada bagian yang halusnya di sini, fabric gini ya. Dan ada kantong untuk taruh-taruh barang ataupun taruh minuman gitu ya. Ya, gitu aja sih door trimnya. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior dari mobil ini dan kita mau singgung dikit untuk opsi atau spesifikasinya ya. Dia ada varian yang single motor dengan baterai 49 kWh. Itu tenaganya sekitar 144-an PS dengan torsi 189 Nm. Sedangkan yang versi baterai lebih besar, dia menggunakan baterai 61 kWh dengan tenaga lebih gede, 174 PS dengan torsi yang sama. Nah, ada opsi yang AWD nih dengan teknologi All Grip E, itu tenaganya 180-an PS, 188 kalau nggak salah, torsinya juga 300 Nm. Dan kalau nggak salah, speed maksimalnya dari mobil ini itu 150 km per jam. Jadi bisa ngebut kok. Jadi kita tunggu aja ya, karena mobilnya juga bakal launching di India itu baru di bulan September atau akhir-akhir tahun lah. Walaupun dia udah muncul di Bharat Auto Show di Januari kemarin. Indonesia kapan? 2026. Taunya dari mana? Dari websitenya Suzuki sih. So far, kita mau simpulin dulu. Mobil ini tentunya menarik karena ini adalah mobil listrik pertama global dari Suzuki. Dan pertama kali bikin mobil listrik, ternyata Suzuki boleh juga nih. Tergantung harganya berapa. Kalau udah sampai Indonesia. Karena kita tahu mobil ini harusnya kalau masuk ke Indonesia juga CBU. Ya kalau harganya mungkin reasonable, ya bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Oke, itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Plus nonton juga video-video di Gias 2025 dari tim Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di kesempatan lain. Bye!